Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktobelan, PM 1975 dari Prodi Agribisnis Pangan. Ingin mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat, yaitu tentang laporan penerapan regresi untuk permodalan ketahanan Jawa Timur. Pengertian: Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang cukup penting dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nasional, karena Provinsi Jawa Timur memiliki andil dan kontribusi yang cukup besar atas produksi beras secara nasional, yaitu sekitar 17%. Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui estimasi modal ketahanan pangan di Jawa Timur dengan menggunakan regresi robust. Yang kedua, melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Jawa Timur. Yang ketiga, mendeskripsikan data, menganalisis korelasi dan modal regresi sederhana. Deskriptif data, yaitu adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini, peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data luas panen dan produktivitas padi, harga beras, dan jumlah konsumsi beras per kabupaten atau kota di Jawa Timur pada tahun 2014. Seperti ini tabelnya, yaitu ada kabupaten atau kota, rasio ketersediaan, luas panen per hektar, produktivitas, harga beras, jumlah konsumsi per ton. Kabupaten per kotanya meliputi Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kebumen, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Mangetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tanggelak, Tuban, Tulung Agung, Kota Baru, Blitar, Kediri, Madiun, dan Malang. Masuk ke tabel kedua, yaitu data luas panen, produktivitas padi, harga beras, dan jumlah konsumsi beras kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2014 telah diberi pebobot Huber, yaitu kabupaten atau kota: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Taman Agung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Bisa dilihat di sini, yaitu kabupaten atau kotanya X1, X2, X3, X4, dan Y. Model regresi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan regresi robust. Regresi linear berganda adalah suatu metode yang digunakan untuk memodalkan pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linear berganda adalah metode kodrat terkecil. Masuk ke analisis regresi linear berganda, yaitu pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk membangun model yang menunjukkan hubungan modal awal yang terbentuk dari MKT adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 2668,76 ditambah 0,06 X1 ditambah 31,96 X2 dikurang 0,02 X3 dikurang 0,87 X4. Masuk ke uji asumsi klasik, meliputi uji multikolinearitas, yaitu model regresi yang baik memiliki variabel-variabel prediktor yang independen atau tidak berkorelasi. VIP digunakan model sebagai kriteria untuk mendeteksi multikolinearitas yang melibatkan lebih dari dua variabel independen. VIP yang merupakan elemen-elemen diagonal utama dari inverse matrix korelasi apabila nilai VIP lebih besar dari 0.
teridentifikasi adanya masalah multikolonialitas yang serius. Berdasarkan hasil pengujian dari nilai VIP dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini, yaitu nilai VIP, variabel nilai VIP pengujian. Variabel X1 nilai VIP-nya sebesar 1,205, pengujiannya 0. Variabel X2 nilai VIP-nya 1,121, pengujiannya 0. Variabel X3 nilai VIP-nya 1,320, pengujiannya 10. Variabel X4 nilai VIP-nya 1,167, pengujiannya 0. Uji homoskedastisitas bertujuan untuk melihat varians nilai residual. Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear antara E dengan E-1 pada pengujian ini. Harapan asumsi autokorelasi tidak terpenuhi dengan menggunakan uji Durbin Watson. Jika nilai D kurang dari DL atau 4 min D, DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang artinya terdapat autokorelasi. Adapun hipotesis yang dimiliki adalah sebagai berikut, yaitu H0 terdapat autokorelasi, H1 tidak terdapat autokorelasi. Identifikasi outlier. Setelah memenuhi semua asumsi dalam regresi berganda, dilakukan pengecekan adanya outlier pada data. Pada penelitian ini, pendeteksian outlier menggunakan metode Leverage. Pendeteksian outlier dengan metode ini didasarkan pada nilai cutoff sebesar 2 per P per N sama dengan 25/35 sama dengan 0,28. Analisis regresi robust. Penerapan metode estimasi M memerlukan beberapa iterasi yang mendapatkan model terbaik. Metode ini disebut estimasi MIRLS. Pada metode ini, penulis menggunakan dua pembobot, yaitu pembobot Huber dan pembobot Tukey B-square. Estimasi dilakukan dengan menggunakan software R. Iterasi dilakukan hingga diperoleh model yang homogen. Masuk ke tabel 4.3, yaitu hasil iterasi estimasi parameter menggunakan fungsi Huber. Ini adalah contoh Huber iterasi. Berdasarkan tabel 4.3 yang di samping ini dijelaskan, terlihat penggunaan fungsi pembobotan Huber konvergen pada iterasi ke-11, bahwa persamaan yang paling baik diperoleh menggunakan pembobot Huber adalah sebagai berikut, yaitu Y 1161,47 ditambah 0,6 X1 ditambah 38,74 X2 ditambah 0,04 X3 dikurang 0,75 X. Bisa dilihat di tabel dari 1 sampai 11 di samping ini. Tukey B-square juga memerlukan beberapa iterasi dalam pengerjaannya dengan bantuan software R. Diperoleh output seperti pada tabel 4.4 yang berada di bawah ini. Hasil iterasi parameter menggunakan fungsi Tukey B-square. Ditampilkan penggunaan fungsi pembobot Tukey B-square yang telah konvergen pada iterasi ke-9, bahwa model terbaik yang diperoleh menggunakan pembobot Tukey B-square adalah sebagai berikut, yaitu dengan Y sama dengan 882,51, 0,06 X1, 46,9 X2, 0,04 X3. Uji overall. Uji overall merupakan pengujian serentak semua parameter dalam model regresi. Hipotesis pengujian ini adalah HO, yaitu model regresi tidak sesuai, H1 yaitu model regresi sesuai. Dengan menggunakan tingkat signifikasi sebesar 5% dan dengan menggunakan data yang telah dibobotkan, diperoleh hasil pengujian overall seperti pada tabel 4.5 berikut. Tabel 4.5 hasil pengujian overall yang seperti di bawah ini. Nilai estimasi standar error value keputusan B0, nilai estimasinya 10,658, standar errornya 170,29, value-nya 0, keputusannya juga 0. B1 0,059, standar errornya 0,001. B2 42,320, standar errornya 812,9, value-nya 22E-16.
keputusannya tolak H0, B3 0,120, standar errornya 0,049, B4 min 0,712, standar errornya 0,052. Masuk ke uji parsial. Pengujian parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis pengujian ini adalah H0 parameter tidak disignifikan dalam model, H1 parameter signifikan dalam model. Tabel 4.6 hasil uji parsial. Nilai tersebut menunjukkan hitung untuk parameter seluruh lebih besar dari tabel, sehingga tolak H0 ini artinya semua parameter tersebut yang disignifikan dalam model. Parameter hitung tabel keputusan B0 besarnya hitungnya 0,063, tabel yang kosong keputusannya gagal tolak H0. Parameter B1 hitungnya 39,873, tabelnya 0, keputusan tolak H0. B2 5,206, tabelnya 2,132, keputusannya tolak H0. B3 2,449, tabel kosong, keputusan tolak H0. B4 13,524, tabel kosong, keputusan tolak H0. Kesimpulan yang saya dapat, ketahanan pangan merupakan permasalahan yang masih perlu diperhatikan karena bagian dari hak asasi manusia. Dari pembahasan telah diperoleh kesimpulan bahwa adanya outlier pada data diselesaikan menggunakan regresi robust dengan estimasi M. Dilakukan dengan cara pemberian bobot pada pembobot dengan pemberian model terbaik adalah pembobot Huber dengan persamaan Y 1161,4 tambah 0,06x1 ditambah 3874x2 ditambah 0,04x3 dikurang 0,75x4. Hasil pengujian parameter secara parsial menunjukkan bahwa variabel luas panen X1, produktivitas X2, harga beras X3, dan jumlah konsumsi X4 berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan pangan Jawa Timur tahun 2014. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.